Ini mie gorengmu, silakan. Oh, terima kasih. Bos, pesan 1 nasi goreng, 2 telur goreng, tambah sosis. Oke, siap. Bro, kamu hari ini dapat berapa pesanan? Kira-kira 10 pesanan lah. Kamu kerja keras banget ya. Kita orang miskin, hidup memang sulit. Lihat saja mereka, sebebasnya punya mobil harga miliaran. Kita kerja keras seumur hidup belum tentu mampu beli. Lihat. Tahu itu mobil apa? Mercy G-Class. Harga on the road-nya saja 2 miliar. Kita kerja setahun saja, nggak bisa beli satu rodanya. Itu bukannya Weni Silvas, CEO grup Silvas. Kok dia bisa di tempat kayak gini? Apa Anda Wandi Sander? Iya. Anda siapa? Syukurlah, akhirnya ketemu juga. Pak Direktur Wandi, ayo ikut saya. Pak Direktur Wandi. Anda panggil saya? Selain Anda di sini, siapa lagi yang dipanggil Pak Direktur Wandi? Nama saya memang Wandi. Saya cuma penjual mie goreng. Anda salah orang kali. Semua orang tahu paman Anda itu orang terkaya di dunia, tapi sayangnya dia baru saja meninggal beberapa waktu lalu berdasarkan surat wasiat Anda itu ahli warisnya. Nona, saya cuma penjual mie goreng. Sebenarnya saya nggak punya uang sama sekali. Anda nggak perlu repot-repot sampai tipu saya begini. Di kartu ini ada 100 triliun. Uang ini ditinggalkan paman Anda buat Anda. Kalau Anda nggak percaya, bisa cek langsung ke bank. Nona, saya nggak ada waktu buat main-main. Saya masih harus dagang. Mohon pengertiannya. Simpan baik-baik kartu hitamnya. Kalau ada pertanyaan bisa tanya saya kapanpun. Nama saya Weni. Saya siap layani Anda kapanpun. Hei, Pak Tua. Kalian sudah mau pulang? Nak, kok kamu sudah datang? Suruh ayah pulang. Jangan panggil aku nak. Karena bentar lagi aku bukan anakmu lagi. Oh, apa maksud ucapanmu? Apa maksudnya? Nggak ngerti bahasa manusia ya? Aku sudah carikan ayah baru buat anakku. Siapa dia? Sania, suami sampahmu ini nggak ngerti sama sekali apa maksudnya perbedaan kelas. Kalau sama dia selamanya, kamu cuma jadi pajangan. Cerai saja. Sesudah itu, investasi 50 miliar langsung dikirim ke rekening perusahaanmu. Wandi, kita sudah lama hidup di dunia yang berbeda. Kamu nggak tahu kalau aku ini adalah CEO grup Yoksa. Kekayaanku lebih dari 10 miliar. Sedangkan kamu cuma bisa jaga kios bobrokmu itu. Apa yang bisa kamu bantu buat aku? Aku sampai malu ajak kamu keluar. Kamu bikin malu saja, ngerti nggak? Oke. Kalian berdua nikmati saja kebahagiaan suami istri. Aku nggak mau kamu menghambat karirku. Wandi, kalau kamu masih punya hati nurani, tanda tangani surat cerai ini. Lihat saja nanti kalau sudah cerai. Jangan sampai menyesal. Jangan sampai berlutut memohon sama aku. Aku? Mohon-mohon sama kamu yang cuma penjual mie goreng, kamu pikir itu mungkin? Kamu bilang begitu, apa kamu sendiri percaya? Kalau gitu kita cerai saja. Nanti kamu harus bayar harganya. Jalan kita sudah masing-masing. Wandi, bukannya kamu punya kemampuan? Kalau gitu baguslah. Setelah cerai, mobil, rumah, semuanya jadi punyaku. Kamu gak ada masalah kan? Sania, kamu sudah benar-benar keterlaluan. Aku datang bukan buat diskusi. Aku datang buat kasih tahu kamu. Mau kamu setuju atau enggak, hari ini kamu harus setuju. Cepat pindah dari rumah. Aku nggak mau lihat kamu lagi. Ayo pergi. Selamat tinggal, Batua.
Kalian ngapain di sini? Kamu masih berani pulang? Sania sudah bilang semuanya sama aku. Ambil barang-barangmu, cepat pergi. Kakakku sudah bilang, mulai sekarang dia nggak mau lihat sampah kayak kamu lagi. Kalau tahu diri, cepat bawa barang-barangmu terus pergi. Keluar, pergi sana. Sania, baru saja kamu punya selingkuhan baru. Detik berikutnya kamu langsung usir aku dari rumah. Kamu benar-benar wanita kejam. Masih berani salahkan kakakku? Tahu malu nggak sih? Sampah nggak guna kayak kamu ini. Kalau di keluarga lain, sudah lama kamu diusir keluar. Keluarga kami sudah kasih kamu rumah gratis 30 tahun. Itu sudah lebih dari cukup buat kamu. Numpang hidup gratis. Terus, bukannya gajiku 30 tahun ini sudah kukasih ke kalian? Selama 30 tahun aku hidup sama kalian. Apa kalian pernah kasih aku 1 sen pun? Jangan bahas hal yang gak guna itu. Ambil barang bawaanmu dan cepat keluar. Kalau enggak, aku lapor polisi. Gak perlu kalian ngomong. Aku akan pergi sendiri. Lihat kalian saja sudah bikin aku mual. Aku kasih tahu kalian ya. Aku akan buat kalian menyesal. Kamu? Kamu, Wandi, mau membuat keluarga Wijaya menyesal. Maka aku, Sandi, cuma seekor anjing. Puih. Pergi sana. Ini bukan tempat buat pengemis. Baik. Bang, ini di bank. Di kartu ini ada 100 triliun. Uang ini ditinggalkan paman Anda buat Anda. Kalau Anda nggak percaya, bisa cek langsung ke bank. Aku datang buat cek saldo. Aku datang buat cek saldo. Halo, mau transaksi apa? Saya mau cek saldo. Wandi, kok bisa ada kamu di sini? Kamu tahu ini tempat apa? Apa tempat ini pantas didatangi orang kayak kamu? Aku juga warga negara yang sah. Kenapa nggak boleh urus transaksi di bank? Maaf ya, kamu mau urus transaksi apa? Aku mau cek saldo rekening bank. Isi kantongmu kan cuma receh, gak usah banyak tingkah. Apa setelah Sania cerai sama kamu sengaja datang buat cari masalah? Sania pilih pria yang lebih baik, itu pilihannya sendiri, gak ada hubungannya sama aku. Kayaknya kamu datang buat transaksi bank. Oh, Nona Maya, ada transaksi apa yang saya bisa bantu urus? Jelas-jelas aku yang datang duluan. Kenapa kamu malah layani dia dulu? Ngerti siapa cepat dia dapat nggak? Ada apa sih sama bank ini? Kasih gembel kayak dia masuk. Kayaknya aku harus pikir ulang. Apa aku masih mau taruh uang di bank ini? Mohon maaf Nona Maya, saya akan langsung bereskan. Wandi, kalau kamu buat keributan, pergi sekarang atau aku panggil satpam. Aku kesini buat urus transaksi, kenapa aku harus pergi? Ini kartu hitam prioritas. Ini kartu hitam prioritas. Kartu hitam prioritas? Gak mungkin. Kartu hitam ini cuma bisa didapat seenggaknya kalau punya saldo 100 triliun. Kamu kan cuma gembel, mana mungkin punya kartu itu. Pasti kamu salah lihat. Pak Wandi, boleh saya lihat kartu Anda? Ini beneran kartu hitam prioritas, gak salah. Gak mungkin. Di seluruh kota HK pemilik kartu hitam prioritas gak akan lebih dari 3 orang. Gimana kamu bisa punya? Pasti palsu. Aku sarankan kamu ya sebaiknya periksa dengan teliti. Pak Wandi, saya harus pergi buat verifikasi ini. Ini masalah yang sangat serius. Terserah. Baiklah, harap tunggu sebentar. Kalau kamu cuma palsukan kartu diamond atau kartu emas sih masih mending. Ini kok beraninya palsukan kartu hitam prioritas? Benar-benar gak masuk akal. Wanita itu nggak punya alasan buat bohong sama aku. Dia nggak akan tipu aku kan? Kartumu ini palsu. Memalsukan kartu ini kejahatan. Palsu? Nggak mungkin. Ngaca dong, dirimu itu kayak apa?
Orang kayak kamu emang pantas punya deposit 100 triliun? Ngaca ke cermin pantas gak? Memalsukan kartu bank sih masih mending, tapi beraninya palsukan kartu nama juga. Weni Silvas, kamu tahu dia siapa nggak? Dia itu CEO grup Silvas Kota Utah, ratu bisnis paling berpengaruh. Menurutmu, emang pantas punya kartu namanya? Pak Wandi, akhirnya Anda mau... Aku juga nggak mau telepon kamu. Tapi hari ini ada yang bilang kartu hitam prioritas ini palsu. Kenapa kamu bohong sama aku? Apa? Bohong sama Anda? Siapa yang bilang? Pak Wandi, Anda ada di mana? Aku ada di Bank Intra. Kebetulan aku ada di dekat situ. Sebentar lagi aku ke sana. Kartu hitam prioritas itu butuh verifikasi khusus. Dalam hitungan detik saja nggak tahu masih mau jadi pegawai bank. Lihat saja akan kutampar mulutnya. Sudah cukup. Kamu sudah pamer kartu palsu dan buat telepon palsu. Cepat pergi sana. Kamu nggak capek acting di depanku? Kenapa buru-buru? Weni sebentar lagi ke sini. Kamu pikir kamu siapa? Orang kayak kamu modal telepon saja bisa buat Weni ke sini. Sadar diri dong. Orang ini cuma lelucon doang. Aku Weni sudah sampai. Aku mau lihat siapa yang jadi bahan lelucon. Aku Weni sudah sampai. Aku mau lihat siapa yang jadi bahan lelucon. Weni kasih salam sama Pak Direktur Wandi. Apa? Pak Direktur Wandi? Dia direktur? Pak Wandi, Anda mau apakan mereka? Semuanya terserah Anda. Sudahlah. Aku nggak akan rendahkan diriku ke level mereka. Biarkan saja mereka pergi. Kebetulan ada hal yang mau aku tanya sama kamu. Kalau gitu, baik. Jini. Halo, Sania. Mantan suami sampahmu punya 100 triliun. Gini, jangan bercanda lagi sama aku lah. Wandi itu ya, dia beneran cuma sampah. Selama nikah sama aku, selain cuma bisa makan, dia cuma bisa jualan di kios. Mana mungkin dia punya 100 triliun. Benar-benar. Jini, kamu ini kurang kerjaan ya, malah main-main sama kami. Kalau si sampah itu sampai punya 100 triliun, maka aku ini konglomerat dunia. Gimana kalau kamu bantu aku cari tahu dulu? Aku beneran gak bohong sama kamu. Dasar Jini ini. Abaikan dia. Si Jini ini, apa dia beneran kurang kerjaan ya? Kita bersulang saja. Aduh, kenapa kamu gak percaya sama aku sih? Bikin emosi saja. Pak Wandi, ada pertanyaan apa? Dulu aku percaya kalau semua yang kamu bilang itu benar. Tapi kamu bilang, paman mau aku warisi hartanya. Kalau gitu, aset apa yang dia punya? Perusahaan terbesar di kota HK, Grup Shangri-La yang bernilai 1.000 triliunan sudah diakuisisi penuh oleh Pak Wandi. Semua sahamnya sudah dialihkan atas nama Anda. Dan besok, kamu sudah bisa ke Grup Shangri-La buat serah terima jabatan. Kalau yang ini, cincin giok yang melambangkan statusmu sebagai ketua. Maksudmu perusahaan terbesar di kota HK, Grup Shangri-La? Iya. Aku nggak lagi mimpi kan? Tentu saja enggak. Semua orang di kota HK sudah tahu ada miliarder misterius yang sudah akuisisi Grup Shangri-La. Dalam 3 hari aku akan adakan rapat direksi. Saat itu aku akan umumkan identitas Anda di depan seluruh elit kota HK. Saya masih ada urusan yang harus ditangani di kantor. Ini mobil dari ketua. Pada saat itu, Sania dan Roni juga akan di sana kan? Sania, demi uang 50 miliar saja kamu tega ceraikan aku. Kuharap saat waktunya tiba, kamu gak akan menyesal. Halo? Kamu bilang apa? Apa? Grup Shangri-La sudah punya pemilik baru.
Besok pergi ke grup Shangri-La, ambil pusaka keluarga kita, jamur abadi 1000 tahun dan kasih ke orang penting itu. Kota Haka akan berubah selamanya. Gimana pun caranya kita harus jalin hubungan baik sama dia. Apa keluarga kita bisa go public? Sepenuhnya bergantung pada ini. Baik, segera siapkan hadiahnya. Baik. Begitu pimpinan grup Shangri-La berganti, peta bisnis di kota Haka akan berubah total. Kesempatan yang kutunggu akhirnya datang juga. Pak Wandi, saya bentar lagi jemput Anda. Jangan buru-buru, jangan buru-buru. Gak nyangka, grup Shangri-La yang dulu gak tersentuh, sekarang sudah jadi milikku. Oh, bukannya ini pria paling tampan sekota Haka yang terkenal itu. Oh, dibuang sama Sania sampai gak ada yang dukung kamu lagi. Jadi, kamu ke grup Shangri-La ini buat cari kerja. Apa urusanmu? Wandi, setelah kita cerai memang wajar kamu cari kerja. Memang harusnya gitu. Tapi kamu nggak pantas ada di sini. Grup Shangri-La memang lagi buka lowongan satpam, tapi syarat umurnya di bawah 30 tahun. Coba kamu ngaca dulu sana. Pantas jadi satpam nggak? Siapa bilang aku kesini mau lamar jadi satpam? Sania, kita kan sudah cerai. Urusanku bukan urusanmu. Gak usah ikut campur. Wandi, apa ada ucapanku yang salah? Aku bilang begini demi kebaikanmu sendiri. Pikirkan saja sendiri. Apa kamu punya gelar? Apa kamu punya pengalaman kerja? Kalau bukan mau jadi satpam, memangnya kamu kesini mau lamar jadi posisi ketua, hah? Sampah kayak kamu ini, bahkan grup Yaksaku nggak akan terima kamu jadi satpam. Apalagi grup Shangri-La. Sania benar. Keluarga aku ini mitra paling utama grup Shangri-La. Gimana kalau kamu mohon sama aku? Nanti aku akan bantu. Bicara baik-baik. Aku bisa carikan kamu tukang bersih-bersih toilet. Kerjaan itu kayaknya nggak pakai batasan umur. Cepat terima kasih sama Pak Roni. Bisa bersih-bersih lantai di grup Shangri-La itu jauh lebih baik daripada jualan mie di bawah terik matahari sepanjang hari, kan? Kesempatan hebat kayak begitu, sebaiknya kalian simpan buat kalian sendiri. Kamu? Aku Wandi punya urusanku sendiri. Kalian gak punya hak buat atur-atur aku di sini. Wandi, gak usah berlagak di depanku. Aku tahu kamu datang ke sini biar aku nikah lagi sama kamu. Aku kasih tahu dengan jelas ya. Benar-benar mustahil. Aku ini CEO dengan kekayaan senilai 100 miliar. Sedangkan kamu cuma tukang mie. Kamu cuma bakal jadi beban buatku, ngerti gak? Pertama, aku datang ke grup Shangri-La itu bukan ikuti kamu. Kedua, aku Wandi kesini karena ada urusanku sendiri. Ketiga, kalian berdua cuma rusak pemandangan saja. Sekarang pergi sana. Kalian berdua cuma rusak pemandangan saja. Sekarang pergi sana. Kamu benar-benar gak bisa diharapkan. Tunggu sebentar. Kamu bilang apa? Kamu ke grup Shangri-La karena ada urusan. Sampah kayak kamu dikaitkan sama grup Shangri-La. Oh iya, bukannya kesini mau kumpulkan sampah. Seorang sampah, kumpulkan sampah. Ini baru pantas buatmu. Wandi, kamu sadar dirilah sedikit. Berpijaklah di bumi. Setelah cerai sama aku takutnya kamu cari makan pun bakal kesusahan. Semua yang kami lakukan ini sebenarnya buat bantu kamu. Gak disangka, kamu malah gigit tangan yang kasih kamu makan. Gak tahu terima kasih juga. Berisik banget. Kalian para pecundang mau pergi sendiri atau perlu ku minta orang buat seret kalian keluar? Kamu? Apa cerai itu buat kamu jadi bodoh? Ini grup Shangri-La. Dari mana nyalimu itu sampai? Berlagak sombong di sini. Pak Roni, Wandi, kamu sudah beneran gila ya? Bagus kamu ya. Kamu beneran berani pukul aku. Hari ini juga akan kupatahkan anggota tubuhmu dan cabut lidahmu. Bakal kubuat kamu mohon untuk mati. Satpam! Ada orang bikin keributan di area grup Shangri-La. Satpam! Siapa sih? Ribut-ribut apa ini? Pak Roni. Apa begini cara grup Shangri-La memperlakukan tamunya? Dia beneran berani pukul aku. Seret dia keluar sekarang juga. Orang yang gak berkepentingan dilarang masuk grup Shangri-La. Mohon Anda segera pergi. Benar-benar ya, orang sembarangan pun merasa bisa datang ke grup Shangri-La. Benar-benar menjijikkan. Kamu yakin mau usir aku tanpa bertanya siapa aku? Kamu yakin mau usir aku tanpa bertanya siapa aku?
Kamu cuma tukang mie, memangnya identitas apa yang kamu punya? Lihat itu, bahkan jadi satpam di sini pun cuma akan jadi mimpi yang gak bakal bisa kamu capai. Asal kamu tahu saja, seluruh kota Haka harus berlutut di bawah kaki grup Shangri-La kami. Di sini, sehebat apapun kamu harus tunduk dan jangan macam-macam. Belum lagi, kamu cuma seekor anjing. Satpam, hajar dia dan usir dia. Wandi, dulu orang-orang masih menghargaimu dan kasih kamu muka karena kamu itu suamiku. Tapi sekarang, kamu gak lebih dari sekedar semut yang bisa diinjak siapa saja sesuka hati. Cepat minta maaf sama Pak Roni, biar aku bantu memohon agar kamu gak sampai kehilangan tangan dan kakimu. Weni, cepat turun sekarang. Wandi, kamu bahkan gak tahu cara pura-pura. Kamu tahu siapa Weni? Dia itu nona besar dari keluarga Silvas Kota Uta. Penguasa sebenarnya di balik keluarga Silvas. Dia usia 22 tahun. Dia sudah pimpin keluarganya tembus pasar internasional. Nama ratu bisnis legendaris. Yang keluar dari mulutmu itu benar-benar penghinaan besar buat dia. Weni, dia itu idolaku. Tapi gak ada satupun fotonya yang pernah bocor ke publik. Aku beneran gak tahu apa yang dipunya kota Haka yang kecil ini sampai bisa menarik perhatiannya. Kabarnya, Weni ini yang sebenarnya beli grup Shangri-La. Dia pasti sudah riset. Sayang sekali, kurangnya kekuatan nyata itu kelemahannya. Begitu aku kasih pusaka keluarga kami buat Bu Weni, keluarga kami akan menjalin kerjasama dengan Shangri-La. IPO keluarga Wirawan sudah di depan mata. Dan kamu cuma akan jadi tumpukan lumpur gak berharga. Dan kamu cuma akan jadi tumpukan lumpur gak berharga. Kalau begitu, keluarga Wirawan pasti bakal meroket di masa depan. Mulai sekarang aku harus andalkan bantuan dari Pak Roni. Gak masalah, gak masalah. Grup Shangri-La nggak akan sudi kerjasama dengan sampah kelas rendah kayak kalian. Tunggu apa lagi? Hajar! Hajar! Patahkan kakinya, lalu usir dia! Hentikan! Pak Weli, barusan orang ini buat masalah. Pak Weli, begini urusannya. Saya kesini mau kasih pusaka keluarga Wirawan buat Bu Weni. Ini harta keluarga Wirawan yang diwariskan turun-temurun. Saya harap Anda bantu bicara baik-baik saat bertemu Bu Weni nanti. Kalian di sini bikin keributan dan ganggu Bu Weni. Apa kalian bisa tanggung jawab? Si sampah tukang mie ini cari masalah di grup Shangri-La. Dia bahkan berani suruh Bu Weni buat turun. Ini Pak Weli dari Departemen Pemasaran. Sebelum mati bisa bertemu tokoh sebesar itu, berarti kamu bisa mati dengan tenang. Wandi, kamu sudah ganggu Bu Weni. Kamu benar-benar tamat. Orang bodoh yang cari mati memang gak bisa diomong. Aku juga gak bisa selamatkan kamu. Kamu ini Pak Wandi. Saya dikirim Bu Weni buat jemput Anda. Silakan. Kamu ini Pak Wandi. Saya dikirim Bu Weni buat jemput Anda. Silakan. Pak Weli, dia itu cuma tukang mie. Mana mungkin kenal sama Bu Weni? Dia pasti bohong sama Anda. Percaya sama aku, dia pasti bohong. Benar, Pak Weli. Saya bisa buktikan. Saya sebenarnya malu umbar aib keluarga, tapi saya nggak mau tipu Anda. Pria ini adalah mantan suamiku. Soal dia, saya paham dia lebih dari siapapun. Pak Weli, jangan mau dibodohi sama dia. Kamu gak punya hak bicara di sini. Matamu sudah buta ya? Kamu dipecat. Pak Weli, atas dasar apa Anda pecat saya? Atas dasar apa? Saya sudah kerja buat grup ini sepenuh hati. Satpam, seret dia keluar. Pak Weli. Melihat grup Shangri-La punya mitra kualitas rendah, buat aku sakit hati. Kamu, mulai sekarang, grup Shangri-La gak terima Pak Roni. Kamu jangan balik lagi. Pak Weli, Anda yakin mau lindungi dia? Aku kasih tahu Anda, aku ini calon mitra resmi grup Shangri-La. Dengan menghina keluarga Wirawan, buat orang kayak gini, mungkin bukan ide bagus. Keluarga Wirawan, memangnya mereka siapa? Anda? 80% pendapatan keluarga Wirawan berasal dari grup Shangri-La. Begitu kerjasama ini diputus, keluarga Wirawan akan langsung bangkrut.
Pak Weli, tolong jadi orang bijak. Tolong ampuni saya sekali ini saja. Mulut ini memang gak tahu aturan. Soal ini saya mohon Anda kasih keluarga wirawan kesempatan untuk bertahan hidup. Grup Shangri-La gak akan kerjasama dengan sampah kelas rendah. Mulai sekarang, segera hentikan semua proyek kerjasama bisnis antara Shangri-La dan keluarga wirawan. Baik itu proyek yang sedang berjalan atau yang baru direncanakan. Hentikan semuanya. Keluarga wirawan gak boleh lagi bermimpi bisa dapat 1 sen pun dari grup Shangri-La. Memangnya kamu siapa? Beraninya bilang kayak gitu? Kalau hari ini aku gak hajar kamu. Namaku bukan Roni. Kamu beneran gak hormat Pak Wandi? Grup Shangri-La baru saja ganti pemilik. Saya khawatir posisi Anda sebagai manajer pemasaran juga gak stabil. Anda baru saja berbohong kalau Bu Eni kirim Anda buat jemput dia. Kalau Bu Eni sampai dengar hal ini, kamu akan dihukum. Saya lihat kalian berdua lebih baik hati-hati saja. Kamu... Bu Eni, Anda akhirnya datang juga. Tadi Weli ngomong kalau Anda kenal si sampah Wandi ini. Pak Wandi. Saya minta maaf Pak Wandi, saya sekretarisnya Bu Weni. Anda boleh ke atas? Sial, apa kalian semua di grup Shangri-La sudah hilang akal? Masa sampah gini jadi tamu terhormat? Kamu, biarkan saja. Gak ada gunanya berdebat sama para idiot ini. Ayo pergi. Pak Roni, sekarang kita harus gimana dong? Dia itu cuma sampah. Gak mungkin dia bisa bikin kekacauan besar. Aku cuma gak tahu taktik apa yang dia pakai buat jilat si Weli. Kita langsung ketemu Weni saja. Lalu kasih pusaka keluarga wirawan ke dia. Begitu kita dapat dukungannya, Weli itu gak akan ada. Harganya lagi di depanku. Benar. Grup Shangri-La baru saja berganti kepemilikan. Sistem manajemen internal mereka pasti sedang dirombak besar-besaran. Weli sebagai manajer pemasaran pasti jadi orang pertama yang akan disingkirkan. Setelah aku bertemu Bu Weni, aku pasti akan habisi orang itu. Pak Wandi, mulai hari ini saya akan jadi sekretaris pribadi Anda. Katakan saja pada saya apapun yang Anda butuhkan. Karena perintah paman Anda, saya cuma bisa mengungkapkan identitas asli Anda saat rapat direksi. Beliau bilang, dengan cara ini Anda bisa melihat wajah asli orang-orang di sekitar Anda. Jadi untuk hari ini, Bapak bisa bersabar. Masuk! Bu Weni, Pak Roni, dan Bu Sania ingin bertemu Anda. Grup Shangri-La gak akan bekerja sama dengan perusahaan sampah kelas rendah begitu. Perintah ketua sama dengan perintah saya. Pergilah. Tolong keluar! Keluar! Minggir! Kamu itu cuma satpam. Berani-beraninya bicara begitu padaku. Dengerin ya. Aku ini mitra yang ditunjuk langsung sama grup Shangri-La. Aku datang ke sini buat bawa harta berharga untuk Bu Eni. Kamu kira kamu itu siapa bertingkah seenaknya di grup Shangri-La ini? Ketua kami bilang, grup Shangri-La gak bekerja sama dengan orang rendahan. Apa? Pak Roni, yang dia katakan barusan persis sama seperti yang dikatakan Wandi. Terus kenapa? Dia itu bukan siapa-siapa. Wandi? Ini ulahmu kan? Gara-gara mulut besarmu, hidupku jadi hancur. Sebaiknya kamu menyimpan tenagamu buat mikirin apa yang akan kamu lakukan setelah keluarga wirawan bangkrut. Keluar! Lepaskan aku! Keluar! Pak Roni, sekarang kita harus gimana? Ya mana aku tahu. Kita tunggu saja di sini. Gak lama lagi, Wandi juga akan ditendang keluar. Hati-hati Pak. Wandi, kok bisa dia punya mobil semewah itu? Jangan-jangan dia benar-benar punya hubungan dengan Weni. Kalau itu benar, berarti kami belum resmi bercerai. Mana mungkin? Kamu kan sudah bertahun-tahun menikah dengannya. Kalau dia benar-benar kenal orang besar seperti Weni, kamu harusnya sudah tahu dari dulu. Kamu benar. Dia cuma pecundang. Tapi dari mana uangnya? Apa dia mencuri uangmu?
Hal pertama yang harus dilakukan setelah jadi orang terkaya, tentu saja beli rumah baru. Sekarang aku sudah cerai, jadi aku nggak punya tempat tinggal. Loh Bu, itu kan kakak ipar. Kakak ipar apanya? Kakakmu dan pecundang itu sudah bercerai, meskipun suratnya belum ditandatangani. Mobil ini kalau nggak salah harganya miliaran deh. Apa? Ayo kita masuk dan lihat. Pak Wandi, setelah Anda tanda tangan di sini, rumah ini akan jadi milik Anda. Sudah, Ini sertifikat rumah Anda. Oh, kamu pria yang dibuang putriku. Serahkan uangnya sekarang. uang apa? Ya uangmu lah, jangan pura-pura bodoh. Dari mana kamu dapat uang buat beli mobil dan rumah? Pasti kamu mencurinya dari kakakku. Dari mana kamu dapat uang buat beli mobil dan rumah? Pasti kamu mencurinya dari kakakku. Iya, setelah cerai dengan putriku, kamu masih berani pakai uangnya? Aku nggak pernah pakai sepeser pun uang milik Sania. Kalau kalian nggak percaya, telepon saja dia dan tanya sendiri. Bu, karena benalu ini nggak mau kerja sama, kita geledah saja dia. Dasar bocah tengik. Kalau ibumu nggak mau mengajarimu, biar aku yang mengajarimu. Kamu memukulku. Aku ini adik iparmu. Dulu, setiap kamu bikin masalah di luar, aku yang membereskannya karena kamu adiknya Sania. Utang judimu juga aku yang lunasi. Tapi seharian kamu nggak ngapa-ngapain selain mengejekku. Sekarang aku sudah cerai dari kakakmu. Kamu itu bukan siapa-siapaku. Dasar gak tahu terima kasih. Dari dulu aku sudah tahu kamu itu bukan orang baik. Sekarang kamu berani kurang ajar sama mantan adik ipar dan mantan ibu mertuamu. Kembalikan sertifikat itu. Gak akan. Ini punya kami. Ini sertifikat milik keluarga kami. Benar. Dan mobil di luar, itu juga punya kami. Betul. Sertifikatnya ada di tanganku. Otomatis ini jadi milikku. Apa? Kamu kira bisa merampasnya dariku, ah? Sertifikatnya ada di tanganku. Otomatis ini jadi milikku. Kamu kira bisa merampasnya dariku, ah? Aku sudah kirim pesan ke kakakku. Dia sebentar lagi sampai. Lihat nanti gimana dia beresin kamu. Jangan membuatku mengulanginya lagi. Kembalikan sertifikat itu padaku. Wandi, kamu mencuri uangku buat beli rumah dan mobil? Apa? Sekarang kamu malah mau memukul ibu dan adikku? Sania, kamu ini ngomong apa? Kapan aku pernah mencuri uangmu? Punya bukti apa kamu bilang aku mencurinya? Aku baru saja memeriksanya. Semua uang di rekeningku hilang begitu saja. Kalau bukan kamu pencurinya, lalu siapa lagi? Wandi, dengar ya. Kita sudah bercerai. Mencuri uangku sekarang termasuk tindak kriminal. Paham? Aku sudah menelpon polisi. Kalau kamu kembalikan uangnya sekarang dan minta maaf ke ibu dan adikku, aku akan memaafkanmu. Kakak, dia yang mencuri uangmu. Aku mau dia berlutut dan mengakui kesalahannya. Ibu setuju, berlutut dan minta maaf sekarang. Dasar konyol. Uang keluarga kalian yang hilang, apa hubungannya denganku? Sania, selama bertahun-tahun kita menikah, aku nggak pernah memakai uangmu. Kamu benar-benar yakin dengan ucapanmu itu? Terus kenapa? Bukannya memang wajar kalau suami nggak pakai uang istrinya? Oh, Sania, kamu benar-benar membuatku muak. Keluargamu juga membuatku jijik. Kayak sampah. Nggak usah sok bermoral ya. Sekarang kamu berani membentak kami. Berlutut sekarang juga. Cepat berlutut. Pak polisi, ini orangnya. Dia mencuri uang kakakku. Cepat tangkap dia. Orang seperti dia harusnya ditembak, kasih dia pelajaran. Kami akan selidiki untuk mencari kebenarannya. Kalian cuma perlu kerjasama dengan kami. Orang seperti kalian nggak pantas membuat Pak Wandi berlutut. Wanita ini cantik sekali. Siapa dia? Ya ampun, ternyata ada orang yang lebih cantik dari kakakku. Nona Sania, CEO Grup Yoksa, Sania Wijaya, mantan istri Pak Wandi. Maksudnya apa? Kamu yang bilang Pak Wandi mencuri uangmu? Iya. Uang yang dia pakai buat beli rumah dan mobil semuanya dia curi dariku. Pasti begitu. Menurut penyelidikanku, asetmu cuma sekitar 20 miliar saja. Benar? Putriku CEO Grup Yoksa, kekayaannya ada miliaran. Mana mungkin bisa dibandingkan dengan pria seperti dia? 20 miliar? Pria itu nggak mungkin punya uang sebanyak itu seumur hidupnya. Kalau begitu, maka sudah jelas. Soal uang Nona Uang yang hilang, gak ada hubungannya dengan Pak Wandi. Soal uang Nona Uang yang hilang, gak ada hubungannya dengan Pak Wandi.
Begini Nona, meskipun aku nggak tahu latar belakangmu apa, tapi kalau bicara harus ada buktinya. Bukan cuma asal bicara, lalu memutarbalikkan fakta, ngerti? Sederhana saja. Mobil yang diparkir Pak Wandi di depan itu harganya 15 miliar. Sanggup nggak kamu membelinya? Apa katamu? 15 miliar? Rumah yang tadi akan dibeli Pak Wandi merupakan Villa Tiara nomor 1. Semua orang pasti sudah tahu. Itu villa paling mewah yang ada di kota HK. Harganya 500 miliar. 500 miliar? Ini pertama kalinya aku dengar hal seperti ini. Ada orang yang bisa beli rumah seharga 500 miliar tapi dituduh mencuri uang 20 miliar. Nona Sania, bukannya aku meremehkanmu, tapi total kekayaanmu bahkan gak sebanyak uang receh Pak Wandi. Dengan fakta dan bukti ini, apa kamu sudah paham? Enggak, ini enggak mungkin. Sebelum kami bercerai, dia cuma penjual mie yang menyedihkan. Mana mungkin dia punya uang sebanyak itu? Kalian pasti orang bayaran kan? Iya kan? Ngaku saja. Hal ini gak ada hubungannya lagi dengan kamu. Aku mau kasih tahu kamu hal yang bikin kamu syok. Adikmu baru saja ambil hutang judi 20 miliar minggu lalu. Dan baru dibayar kemarin. Menurutmu kemana perginya uangmu? Sebaiknya kamu tanyakan sama adikmu. Menurutmu kemana perginya uangmu? Sebaiknya kamu tanyakan sama adikmu. Sandi, kamu yang mencuri uangku. Kak, nggak mungkin begitu. Pak Polisi, saya mau menuntut Bu Sania dan Pak Sandi atas dugaan pemerasan terhadap Pak Wandi. Jumlahnya mencapai 20 miliar. Ini semua buktinya. Kami nggak menerima mediasi. Kami langsung ajukan tuntutan. Kakak, aku salah. Ini semua salahku. Gara-gara judi, aku utang sana sini. Kalau nggak bayar, mereka akan membunuhku, Kak. Tolong selamatkan aku. Aku nggak mau masuk penjara. Sania, aku nggak tahu apa-apa. Kamu nggak bisa meninggalkan ibumu kayak begini. Pak Wandi, ini milik Anda. Terima kasih, Pak. Tolong ikut kami. Pak Polisi. Tunggu, Pak Polisi. Kak, selamatkan aku. Sandi. Kak. Pak Polisi. Aduh. Selamatkan aku. Sandi. Kak. Sandi ya. Wandi, kamu sengaja balas dendam kan? Cuma karena aku menceraikanmu, kamu mau memasukkan ibu dan adikku ke penjara? Kamu gak punya hati nurani, hah? Kamu gak punya hati nurani, hah? Mereka yang cari masalah sendiri, kenapa menyalahkanku? Kalau mereka nggak menggangguku, mana mungkin dia masuk penjara? Mereka pantas mendapatkannya. Wandi, tutup mulutmu. Kamu gak berhak bicara tentang ibu dan adikku seperti itu. Oke, baik. Baiklah. Pantas saja kamu setuju cerai dengan mudah. Ternyata kamu sudah punya wanita lain. Dengar, Nona. Aku harus ingatkan satu hal. Jangan sampai kamu tertipu olehnya. Dia itu cuma benalu yang gak berguna sama sekali. Waktu dia tinggal denganku, yang bisa dia lakukan cuma cuci baju dan masak. Selebihnya cuma ongkang-ongkang kaki saja. Urusanku dengannya bukanlah urusanmu. Adik dan ibumu masih menunggu diselamatkan olehmu. Wandi, kita baru saja bercerai, tapi kamu sudah berani main dengan wanita lain. Kamu gak malu sama aku? Kamu punya hati nurani gak sih? Dasar bajingan. Sania, aku ingin tanya balik padamu. Kita bahkan belum resmi bercerai, tapi kamu sudah bersama si Roni itu. Di mana hati nuranimu? Kamu gak malu sama aku? Aku melakukan semua itu demi karirku. Aku gak kayak kamu. Pak Wandi, saya harap Anda gak menyalahkan saya karena bertindak sendiri. Oh, enggak sama sekali. Kok kamu bisa tahu aku ada di sini? Saya datang untuk membahas beberapa hal dengan Anda. Kalau begitu, ayo pergi. Pak Wandi, Grup Sangrila sedang menyiapkan proyek Happy Valley senilai 3 triliun. Saya perlu Anda mengonfirmasi lokasi pengembangannya. Di area ini saja. Baik, kalau begitu saya akan segera mengatur masalah pembongkarannya. Oh iya, ada lagi. Semua perusahaan konstruksi di kota HK sedang memperebutkan proyek ini. Banyak orang sudah berkumpul di bawah. Anda mau lihat? Nggak usah. Masalah ini aku serahkan sepenuhnya kepadamu. Baik, Pak. Kalau begitu, lusa di rapat direksi kita akan umumkan identitas asli Anda dulu. Setelah itu kita tetapkan proyek Happy Valley di sana. Oke, begitu saja.
Fiona, menurutmu kali ini aku bisa berhasil nggak ya? Grup Shangri-La baru ganti pemilik, tapi langsung mengeluarkan proyek besar senilai 3 triliun. Kalau kali ini kita bisa bekerja sama, meskipun cuma dapat sedikit bagian, kita tetap akan dapat untung besar. Kita punya Busania sebagai kekuatan grup Yaksa, kita pasti akan dilihat grup Shangri-La. Kalau kerjasama ini berhasil nanti, grup Yaksa pasti akan ikut sukses. Pak Wandi? Kemanapun aku pergi selalu ada kamu ya. Mengikutiku sampai ke grup Shangri-La. Pak Wandi, kamu sudah bercerai dengan Busania. Aku tahu kamu nggak terima. Lagi pula sekarang Busania sudah jadi CEO dengan kekayaan puluhan miliar. Sedangkan kamu cuma penjual mie. Itulah kenyataannya. Aku sarankan kamu segera sadar diri. Aku Tahu kamu mau bilang apa. Tujuanmu datang ke sini cuma mau minta rujuk lagi denganku kan? Dengar ya. Itu nggak mungkin. Aku tadi mau bilang aku nggak mengikutimu. Kamu kepedean. Dasar konyol. Masih nggak mau mengaku. Sejak kita cerai, kamu selalu membuat masalah di mana-mana. Kemarin kamu bayar wanita buat pura-pura. Terus, kamu kirim ibu dan adikku ke penjara. Tujuanmu melakukan semua ini cuma buat rujuk denganku kan? Dengar ya, kamu gak akan mendapatkan keinginanmu. Busania sebentar lagi akan bekerja sama dengan grup Shangri-La. Nanti, seluruh kota Hakka akan menghormatinya. Dengan kemampuannya, dia ditakdirkan berada di puncak dan dihormati banyak orang. Sedangkan kamu itu cuma orang biasa. Kamu gak pantas untuknya, kamu itu cuma beban saja. Kalian berdua datang untuk membahas kerjasama Happy Valley. Pantas saja dari awal kamu sudah mencurigakan. Ternyata kamu sudah menyelidiki sampai sedalam itu. Kenapa? Kamu berniat menyabotase kami? Dengar ya Wandi, kamu boleh gak berbakat, tapi jangan bersikap menjijikkan. Hari ini cepat ambil sisa barangmu dan pindah. Kalau enggak akan kubuang semuanya. Sudahlah, kita pulang saja dan tunggu kabarnya. Dia bikin moodku jelek. Sania, di rapat direksi nanti kamu akan tahu semuanya. Nanti kamu jangan menyesal. Ya, ada apa Weni? Pak Wandi, barusan CEO grup Yoksa, Sania Wijaya, menelpon. Dia meminta bagian kerjasama 50 miliar. Apa Anda setuju? Setujui saja. Anggap saja sebagai kompensasi untuk dia dan anak kami. Baiklah, saya mengerti. Kalau begitu di rapat direksi nanti saya akan mengumumkannya. Oh, satu lagi. Pergilah ke kantor polisi. Bebaskan ibu dan adiknya. Jangan persulit mereka. Gimana pun juga, aku nggak mau lagi ada hubungan dengan mereka. Itu saja. Baik, Pak Wandi. Saya menemukan bahwa surat cerai Anda dan Bu Sania belum sepenuhnya diproses. Perlu saya bantu? Nggak usah. Aku akan mengurusnya sendiri. Wandi, jangan-jangan kamu masih punya perasaan padanya. Kali ini, sepertinya aku harus turun tangan. Wandi, kamu ngapain di sini? Bukannya kamu sendiri yang menyuruhku mengambil barang-barangku? Pak Roni sudah bilang padaku, gara-gara kamu menyinggung grup Shangri-La, makanya waktu itu kita diusir seperti itu. Kamu tahu nggak, gara-gara kamu kerjasamaku dengan mereka hampir dibatalkan. Kita nggak menikah 1 atau 2 tahun loh. Kok kamu percaya sama kata-kata si Roni itu sih? Lebih baik mana aku percaya dia yang bisa membantuku atau percaya pria sepertimu, ah? Kamu tahu nggak, gara-gara kamu menyeretku, aku terpaksa memohon sama Pak Roni. Kamu tahu berapa banyak kerugianku? Sekarang aku ketua grup Shangri-La. Selama aku di sini, kamu nggak perlu memohon sama siapapun. Bukannya kamu selalu ingin ikut rapat direksi? Aku bisa membantumu. Ini undangan rapat direksi.
kamu bisa datang berdua sama anak kita. Ketua grup Shangri-La. Kenapa kamu gak sekalian saja bilang kamu Kaisar Langit, ha? Sekarang sudah tahun berapa kamu masih saja membohongiku? Wandi, kamu tahu gak orang-orang di luar bilang apa tentang aku? Mereka bilang aku menikah dengan anak mama. Menikah denganmu cuma akan menghancurkan hidupku. Sekarang aku mau cerai tapi kamu masih berusaha menjatuhkanku. Aku benar atau salah? Wandi, kamu benar-benar kesalahan dalam hidupku. Ngapain kamu bawa foto ini? Ngapain, ah? Kamu gak berhak bawa ini. Surat cerai kita belum diambil. Apa maksudmu? Kamu mau pakai cara ini supaya kita nggak jadi cerai, hah? Ya sudah, kita cerai. Kamu yang menceraikanku? Aku sudah menandatangani surat cerainya. Bukannya dari dulu kamu ingin ikut rapat direksi grup Shangri-La. Akan kupenuhi itu untukmu. Kamu bisa pergi dengan anak kita. Kemampuanmu nggak bertambah, tapi kemampuanmu berbohong benar-benar makin hebat. Aku tahu apa yang aku katakan sekarang kamu gak akan percaya. Awalnya aku berencana mengaku saat rapat direksi. Sekarang sepertinya gak ada kesempatan untuk itu. Karena kamu sangat ingin cerai denganku. Akan kukabulkan keinginanmu. Aku akan ke kantor catatan sipil bersamamu untuk selesaikan perceraiannya. Baiklah, kamu sendiri ya yang bilang. Ini dia. Wah, sayang, kuenya besar sekali, sayang. Ada lagi. Ada mahkotanya juga. Cantik sekali. Pose hati. Baiklah, sekarang waktunya makan kue. Oke. Ih, wajahmu belepotan, wajahmu belepotan. Kena juga. Aduh, wajahku juga jadi belepotan. Sayang, menurutmu kita bisa selalu bahagia kayak gini nggak? Tentu saja bisa dong. Wandi, kamu tahu nggak orang-orang di luar bilang apa tentang aku? Mereka bilang aku menikah dengan anak mama. Menikah denganmu cuma menghancurkan hidupku. Sekarang aku mau cerai tapi kamu masih berusaha menjatuhkanku. Aku benar atau salah? Wandi, kamu benar-benar kesalahan dalam hidupku. Ngapain kamu bawa foto ini? Ngapain, ah? Kamu nggak berhak bawa ini. Sania, 30 tahun. Hubungan kita nggak berarti apa-apa bagimu. Wandi, mulai hari ini kita bukan lagi suami istri. Kedepannya aku nggak mau melihatmu lagi. Aku juga nggak mau Cindy punya ayah pembohong sepertimu. Aku harap kamu sepenuhnya menghilang dari duniaku selamanya. Jangan pernah menempatkan diri di depanku dan anakku. Sania, ayo aku antar. Ayo kita pulang. Bukannya ini si pria tampan itu? Akhirnya sadar diri juga. Dan mau cerai. Sebentar lagi, Sania akan menikah denganku. Pria sepertimu gak layak hadir di pernikahan kami. Seumur hidupmu, kamu mungkin akan jadi duda kesepian. Kamu mungkin akan jadi duda kesepian. Halo, Pak Wandi. Pak Wandi? Wandi, kamu permainan macam apa ini? Pak Wandi,
Saya sudah pilihkan kandidat calon istri baru untuk Anda. Kali ini, Anda harus benar-benar jeli. Jangan sampai salah pilih lagi. Wandi, maksudmu apa? Kamu punya hubungan apa dengan wanita-wanita ini? Kau sengaja untuk membuatku kesal kan, Nona Sania? Kalau kamu mau datang minum anggur pernikahan, Pak Wandi tentu akan menyambutmu. Gak seperti beberapa orang dari keluarga kecil yang sangat pelit. Aku ketua grup wirawan, berani-beraninya kamu menghinaku. Kamu sudah bosan hidup. Kamu berani memukulku. Grup wirawan? Grup macam apa itu? Kamu cantik-cantik tapi... Sudah, cukup. Ayo pergi. Sejak awal sudah kukatakan, kamu gak selevel dengannya. Sialan, bikin aku kesal saja. Siapa si wanita itu? Kalau aku tahu, akan kubuat dia menyesal. Wandi pikir, dengan memamerkan sandiwara murahan itu bisa membuatnya tampak lebih hebat. Dia malah ketagihan akting. Pak Wandi, konyol sekali. Pak Roni, katakan padaku, undangan grup Shangri-La bisa dipalsukan gak? Kenapa kamu tanya itu? Undangan grup Shangri-La punya stempel merah khusus. Gak bisa dipalsukan. Dan orang biasa juga gak akan berani memalsukannya. Karena kalau ketahuan, akan masuk daftar hitam grup Shangri-La. Gak akan bisa bangkit lagi. Sama saja seperti tamat. Tapi, mobil yang menjemput Wandi tadi, plat nomornya sepertinya milik grup Shangri-La. Wandi, aku sudah tahu. Kamu membohongiku lagi. Ketua grup Shangri-La. Dasar pembohong! Sania, jangan khawatir. Aku sudah dapat 2 undangan ketua 4 laut buat besok. Besok aku akan mengajakmu ke sana. Seperti yang kuharapkan, menikah dengan Pak Roni keputusan paling benar dalam hidupku. Oke. Pak Wandi, rapat direksi yang diadakan untuk Anda akan segera dimulai. Mari masuk. Ayo. Maaf, mohon tunjukkan undangan Anda. Silakan masuk. Maaf, mohon tunjukkan undangan Anda. Wandi? Kalian berdua masih berani muncul di depanku. Kalian benar-benar cari mati. Itu pasti sakit. Kamu gak akan bisa berhenti sebelum dipukul. Kamu mukulku lagi. Siapapun yang gak sopan pada Pak Wandi pantas ditampar. Dasar wanita gila. Aku akan membuatmu menyesal hari ini. Wandi, kamu cari mati. Lepaskan aku. Rapat direksi sudah dimulai. Jangan berisik, atau kalian akan diusir dari sini. Lupakan saja. Ayo. Wandi Sander, kamu mau apa ke sini? Kamu masih belum menyerah. Lagian, kamu gak bisa masuk tempat ini tanpa undangan. Boleh juga. Intinya di periode baru grup Shangri-La, wali kota langsung yang memimpin rapat dewan. Kalian berdua gak guna. Satu pria miskin yang jualan mie goreng, satu wanita hina yang gak dikenal. Hah, mereka bahkan mungkin gak tahu bentuk undangannya aja kayak gimana. Bahkan mungkin gak tahu bentuk undangannya aja kayak gimana. Oh iya. Wandi, gimana kalau kamu coba tipu orang-orang pakai 2 undangan palsu? Menurut kamu, orang-orang grup Shangri-La bisa biarkan kamu masuk?
Ini surat undangan istimewa yang ditandatangani langsung oleh ketua dewan. Apa? Surat undangan istimewa yang ditandatangani langsung oleh ketua Betul. dewan? Dan surat undangan istimewa ini cuma ada 2. Silahkan masuk. Kamu gimana bisa punya undangan itu? Malah dikasih kedua orang gak guna ini. Kamu tahu arti undangan istimewa itu maksudnya apa? Kalau punya itu, akan sangat mudah bagi kita untuk kerjasama dengan grup Shangri-La. Tapi Wandi yang kasih ke aku. Wandi yang kasih ke kamu? Nggak mungkin. Kalau dia punya undangan seperti itu, kenapa dikasih ke kamu? Wandi Sander, kamu ini sebenarnya siapa? Kenapa aku ngerasa asing sama kamu sekarang? Apa yang kamu sembunyikan dariku? Aku Wandi Sander. Selalu sama. Rapat dewan ini diselenggarakan oleh grup Shangri-La. Grup Shangri-La baru-baru ini meluncurkan serangkaian proyek. Saya yakin semua orang sangat penasaran siapa yang akan jadi pemilik baru grup Shangri-La. Bagus. Aku akhirnya bisa lihat Weni Silvas. Dia selalu jadi idola aku. Sungguh wanita luar biasa. Tapi aku nggak tahu pria seperti apa yang pantas mendampinginya. Weni bisa datang ke sini dari kota Utah. Itu menunjukkan perasaannya. Jelas dia tertarik pada sesuatu. Kalau kita ikuti jejaknya, akan sangat mudah untuk mendapatkan uang. Sejak Weni umur 22 tahun mengambil alih grup Silvas, nggak ada investasi yang gagal satu pun. Aku penasaran sekali, kota kecil HK begini menarik perhatian dia dari mananya. Pokoknya sebelum ayahku datang, dia secara khusus bilang, aku harus bangun hubungan yang baik dengannya. Keluarga Wijaya bisa masuk daftar, bergantung padanya. Wandi, meskipun kita sudah bercerai, tapi aku masih mau ingetin kamu yang hadir hari ini untuk rapat dewan. Mereka semua orang besar di kota HK. Juga ada Weni Silvas dari kota Utah. Sebaiknya kamu jangan buat masalah di belakangku. Kalau enggak, kamu akan tetap menyusahkan aku, ngerti? Dia bukannya mantan suami Nyonya Sania yang pengecut itu. Kelihatannya Nyonya Sania masih punya perasaan ke mantan suaminya. Grup Shangri-La masih bersedia bawa dia. Itu mungkin karena Nyonya Sania kasihan ke dia, ajak dia lihat-lihat dunia. Si nggak guna ini mungkin takut dengar nama Direktur Weni sampai kakinya lemas. Kamu wanita sialan. Ngapain ketawa? Silakan sambut Nyonya Weni ke atas panggung. Welly? Kamu Weni Silvas. Betul. Kamu ketua grup Shangri-La? Maaf ya. Buat kalian kecewa, ketua grup Shangri-La itu orang lain. Aku cuma sekretarisnya. Dia bisa suruh Weni Dewi Bisnis untuk jadi sekretarisnya. Ketua ini sebenarnya siapa? Keturunan keluarga wirawan yang berbudi luhur dan berpendidikan dan sah secara hukum. Anak ini, Masalah apa yang kamu buat di sana? sekarang grup Shangri-La tarik semua biaya, melarang keluarga kita. Kamu buat masalah sama siapa di sana? Ya, ini nggak ada hubungannya sama aku. Weni, dia... Dia apa? Kamu berani bermasalah sama dia? Kalau kamu nggak minta maaf ke dia hari ini, Kamu tunggu saja kehancuran keluarga kita. gawat. Semuanya sudah berakhir bagiku. Aduh. Sekarang, kamu nyesel kan? Wandi, kenapa aku harus menyesal? Kamu nggak perlu balas dendam padaku dengan sengaja deketin Weni. Ini cuma akan buatku makin benci padamu. Ya, aku tahu. Kita cerai, kamu benci aku. Tapi aku ngerasa aku nggak salah apa-apa. Jadi maksud kamu selingkuh itu salah aku. Gitu ya, Sania? Cukup. Sekarang kamu bilang gini nggak berguna. Kalau kamu hargai aku, kamu nggak bakal bawa wanita lain kepadaku dan minta wewenang. Kamu nggak akan bersikap gini ke aku. Hargai kamu. Terus, Roni, kita ini belum cerai. Kalian berdua sudah bersama. Apa kamu pernah hargai aku? Wandi, aku begini demi kebaikanmu. Wanita seperti Weni, kamu gak bisa kendalikan dia.
Perbedaan kalian berdua seperti langit dan bumi. Dia cuma mau main-main sama kamu. Kamu malah anggap serius. Sania Wijaya, bisa nggak ubah temperamenmu? Apa hak kamu sampai mandang rendah aku? Kamu banyak berubah sejak kita nikah. Kamu terlalu fokus kerja sampai lupa hal-hal lain. Arogan. Nikah buat kamu jadi orang yang sangat asing. Wandi Sander, emangnya perlu ngomong gitu di Aku sini? cuma mau tanya, kenapa kamu begitu mandang rendah aku? Apa yang buat kamu berpikir aku harus hormatin kamu? Kamu lihat orang-orang di sini, siapa yang gak lebih dari kamu? Aku presiden grup Yoksa. Weni masih muda sudah jadi dewi bisnis. Apalagi para dewan grup Sangrila, sosok yang seperti dewa. Perbedaan kalian berdua terlalu jauh, tahu nggak? Kamu sama semua orang yang duduk di sini bukan berada di level yang sama. Kamu ngerti nggak? Selanjutnya, aku umumkan. Ketua Dewan Grup Sangrila, Tuan Wandi Sander. Dia ketuanya. Nona Sania, kamu menikahi pria yang status sosialnya jauh lebih tinggi dari kamu. Kalian semua tertipu. Dia bohong. Welly, Dia palsu. Tuan Welly, kamu bilang apa? Semuanya. Aku Welly, manajer pemasaran grup Sangrila. Sudah sembunyi di sekitar mereka cukup lama. Akhirnya dapat bukti. Aku koreksi. Wandi Sander menyamar sebagai ketua grup Sangrila. Bawa pergi. Siap. Kamu ketua. Gak pantas. Cih. Wandi, aku saranin kamu akui kejahatan kamu sesegera mungkin. Aku nggak mau Karen dipanggil sebagai anak penipu nantinya. Walaupun kita udah cerai, tapi aku harap kamu bisa tanggung jawab. Kasih contoh yang baik ke anak lah. Ketua grup Sangrila dengan ini mengeluarkan perintah. Siapa yang berani bantah? Ketua grup Sangrila dengan ini mengeluarkan perintah. Siapa yang berani bantah? Cuma ketua grup Sangrila yang punya cincin itu. Cincin pun ada. Sepertinya identitas ketua memang benar. Sulit dipercaya dia benar-benar ketua Dewan Grup Sangrila. Karena dia sudah cerai dengan Nyonya Sania, dia jomblo. Aku juga jomblo, berarti ada kesempatan nih, ya kan? Wandi, kamu udah nggak bisa diselamatkan lagi. Kematianmu sudah dekat. Kamu malah bawa cincin palsu buat bodohin semua orang. Gak beres-beres ya kamu. Benar. Aku harap kalian lihat dengan jelas. Jangan tertipu olehnya. Dia penipu. Gak tahu malu. Gak punya batasan. Jadi, kamu pakai cincin ini buat buktiin identitas kamu. Kamu curi ya? Apa buktinya kamu bukan pencuri? Apa buktinya kamu bukan pencuri? Oh iya, penjual mie goreng. Apa buktinya cincin ini asli? Aku lihat cincin ini. Kamu palsukan. Aku di grup Sangrila 20 tahun. Aku sangat familiar dengan cincin ketua lama. Kalau ini cincin palsu. Pak Welly menyaksikan grup Sangrila tumbuh dan berkembang. Apa yang dia bilang nggak mungkin salah. Betul. Mau nyamar jadi ketua, saya rasa dia seorang pengumpul barang rongsokan. Rongsokan apa aja berani dia pungut dan bawa ke sini menyamar sebagai ketua. Aku lihat Wandi ini cuma mau pamer di depan mantan istrinya. Berusaha merebut kembali mantan istrinya. Tapi Pak Welly tahu tipu dayanya dan langsung bawa polisi datang ke sini. Pak polisi, cepat tangkap dia. Orang seperti dia harusnya memang nggak ada di sini. Cuma bikin mata kita sakit. Betul. Lagian, waktu kita semua sangat berharga. Hitungannya per detik. Cepat bawa dia pergi. Sialan. Diam, lepaskan dia. Lepaskan.
Halo, cepat kirimkan aku laporan tes DNA Ketua dan Wandi. Aku mau itu sampai dalam 3 menit. Ini, sertifikat laporan pengujian DNA paling resmi di kota Hakka. Benar. Selesai sudah, semuanya hancur sekarang. Laporan identifikasi DNA. Cuma ini. Gampang buat yang palsu. Bukan hal sulit. Welly, sebelum kamu membual, kamu harus tahu batasan kemampuanmu sendiri. Weni, kamu khawatirkan saja dirimu sendiri. Kamu kerja sangat keras cuma demi dia. Dan ikut pura-pura. Aktingmu bagus juga. Benar. Tadi cincin, sekarang DNA. Kalian punya banyak sekali properti. Aku hampir saja ikut percaya. Surat wasiat ketua ada di sini. Yang bertanda tangan di bawah ini Yandi Sander. Setelah saya meninggal, posisi ketua grup Shangri-La akan digantikan oleh keponakan laki-laki saya, Wandi Sander. Ini sepertinya benar Tuan Sander sendiri yang tulis. Ternyata Tuan Sander sudah mempersiapkannya dari awal. Ini kita yang rugi. Kamu benar keponakan kandung Tuan Sander. Tuan Wandi, semua ini suruhan Welly. Aku mohon, ampuni aku. Mohon ampun, aku punya anak-anak. Kalau keluargaku hancur, aku gak punya apa-apa lagi. Roni Wirawan. Kamu mau satu kesempatan lagi? Oh, mau. Aku sangat mau. Mohon kasih aku satu kesempatan lagi. Kesempatan ini untuk kehidupan selanjutnya. Pergi. Pak Polisi, aku masih punya satu berkas lagi. Welly kan? Kamu dicurigai melakukan penipuan, penyuapan, dan menerima suap. Aku kasih tahu kamu sekarang juga. Kamu ditangkap. Enggak, Pak Polisi. Kamu nggak salah. Dengan bukti konkret, kamu masih mau nyangkalnya. Bawa dia. Siap. Bukan, Pak. Pasti ada kesalahan. Aku selalu jadi warga negara yang baik. Kamu nggak bisa sakiti warga negara yang baik. Ada pernyataan. Bicara di kantor polisi. Aku benci kalian. Kalian tunggu. Aku nggak akan biarin gitu aja. Bawa dia. Lepas. Maafkan aku, Wandi. Aku salah. Aku dulu sangat keras kepala dan aku nggak sadar. Kamu maafin aku kan? Sebenarnya aku selalu mencintaimu. Wandi, kamu tahu sendiri sifatku memang begini. Tapi aku benar-benar mencintaimu. Sania, aku dulu ngomong banyak ke kamu. Kamu selalu gak percaya, aku selalu bantu kamu. Tapi kamu gak pernah mau dengar aku. Kamu malah cari Roni untuk mempermalukanku. Kita dari awal juga sudah pisah kan? Nggak begini. Wandi. Aku yang salah. Wandi, aku salah. Kita harus bicara. Kita bicarakan ya. Kita balikan ya. Boleh kan? Wandi, kalau kamu nggak mau demi aku, kamu bisa pikirkan demi anak kita. Anak kita nggak boleh nggak punya ayah. Lagi pula, aku juga masih cinta. Kita balikan. Kalau kita bisa balikan, semua akan kembali seperti dulu. Kamu akan bahagia. Iya kan, Wandi? Kita balikan ya. Wandi, kita pulang yuk. Kita pulang bareng. Pulang ke rumah kita sendiri. Bangun, Sania. Kita sudah pisah dari dulu. Kedepannya juga nggak ada hubungan apa-apa. Kenapa dulu aku begitu bodoh? Wandi, jangan pergi. Wandi, aku sayang kamu, jangan pergi. Wandi, aku mau bicara satu hal denganmu. Kalau kamu gak keberatan, aku bisa... Aku bersedia.
Gimana kamu bisa tahu aku mau bilang itu? Tapi aku janda, punya 1 anak. Nggak apa, Weni. Itu bukan masalah. Selama kita benar-benar saling mencintai, itu semua bukan masalah. Perasaan bisa dipupuk pelan-pelan. Aku juga akan jadi ayah yang baik, menjaga anak kita dengan baik. Ayo. Salah Papa bangun kesiangan pagi ini. Papa lebih malas daripada aku. Karen, Papa juga ngantuk. Jangan marah ke Papa lagi ya, baju aja Papa nggak ganti. Langsung temenin kamu urus administrasi pindahan sekolah, jangan marah lagi ya. Kalau semester ini kamu bisa ranking 1, Papa kasih kado yang besar. Gimana? Benar ya, Pak. Tapi murid pintar dan rajin seperti aku mudah dapat ranking 1. Terus, Papa mau kasih aku apa? Papa kasih kamu makanan mewah. Gimana? Oke, makan enak, makan enak. Ayo. Kita lihat lingkungan sekolah yang kita pilih ini. Dengar baik-baik. Tempat kita hari ini akan kedatangan orang penting untuk bahas rumah. Sebagai SPV, kamu harus sigap. Kalau orang penting ini gak senang, aku akan pertanyakan kamu. Ngerti? Mengerti? Nggak diangkat. Oke, kita langsung masuk aja yuk. Mau apa datang ke sini? Nggak tahu apa ini lingkungan mewah kelas atas? Mau keliling jualannya? Orang yang gak berwenang dilarang masuk. Sana pulang. Kami kesini mau bahas rumah, bukan orang asing. Pak Satpam, aku bawa putriku ke sini untuk beli rumah. Tolong biarkan kami masuk. Kamu Pak Wandi itu ya? Kamu kenal dia? Bukan cuma tahu. Aku pelanggan tetap mie goreng mereka. Oh, jadi kamu penjual mie goreng? Sembarangan, papaku orang hebat. Hebat. Pak Wandi, emangnya mie goreng kamu laku keras? Buka cabang. Wandi, nggak peduli kamu jual mie goreng atau nasi goreng. Ini tetap bukan tempat kamu, bawa anak kamu masuk. Cepat pergi saja. Aku sudah janjian sama direktur penjualan di sini. Hari ini datang pesan rumah. Oh, sepertinya benar. Direktur pun sudah tanda tangan. Mana lihat? Ini memang benar. Tapi nggak mungkin kan? Penampilannya sama sekali bukan seperti orang penting. Malah seperti orang bodoh yang terburu-buru. Banyak ngomong, sekarang boleh masuk kan? Sekarang boleh masuk kan? Betul, betul. Sekarang boleh masuk kan? Kami mau masuk. Ada apa ini? Ada apa ini? Tengah hari begini, kalian ngapain? Oh, Kapten, 2 orang ini bawa bukti tanda tangan direktur, bilang mau masuk untuk lihat rumah. Silakan lihat. Ini berkas palsu. Kalian buta, nggak bisa bedain mana yang asli dan palsu. Palsu? Hari ini direktur kasih info. Mau ada orang penting datang. Suruh kita benar-benar siaga. Kamu ini cuma orang biasa, nggak tahu dapat dari mana bisa nyuri berkas orang lain. Pakai surat undangannya untuk nipu. Kapten, kamu mengingatkanku, dia penjual mie goreng. Cari kesempatan untuk jualan di sini. Jadi bisa tahu info dari sini kan? Oh, betul-betul. Dia cuma orang biasa, tapi malah datang ke tempat yang dia seharusnya nggak bisa datangi. Oh, betul-betul. Dia cuma orang biasa, tapi malah datang ke tempat yang dia seharusnya nggak bisa datangi. Kakak, pulang dan jual mie gorengmu saja, oke? Jangan cari masalah di sini. Dengan begitu, kita semua enak. Mengenai pemalsuan surat ini, aku anggap nggak ada. Kalian benar-benar menindas kami. Surat ini asli. Kalian malah bilang palsu dan menjadikannya sebagai tisu. Kalian gak mikir apa? Kalau ini benar, kalian semua bisa gawat. Anak kecil, ayah nggak guna gini bisa bawa surat asli. Kalau gitu, anakku bisa dapat istana dong. Bercanda ya? Kalian benar-benar buruk dalam menilai. Apa? Aku bilang satpam di sini.
Nggak usah kerja lagi. Harus ganti. Sialan. Kak, kapten kami udah murah hati membebaskan kamu. Jangan nggak tahu terima kasih. Tolong kerjasamanya, oke? Orang sialan, kalau kamu terus buat masalah, aku nggak akan segan lagi. Karena kalian nggak percaya, aku telepon direktur buat kasih tahu kalian. Kamu benar kenal Direktur Zain? Kamu benar kenal Direktur Zain? Kalian ini ditipu sama orang sialan ini. Direktur Zain, dia direktur terkenal dari perusahaan real estate kelas atas di sini. Sekaligus pakar pendidik. Setiap keluarga yang punya anak pasti pernah dengar tentang dia. Tapi dia cuma orang sialan gak guna. Kamu pikir kita bisa dibodohi? Kapten benar. Kalau kamu bisa hubungi direktur, aku akan sujud di kakimu hari ini. Kalau benar bisa, itu cuma cari masalah. Kecuali kalau kamu merangkak ke kakiku. Kalau enggak, polisi akan tangkap kalian. Papa, Direktur Zain angkat teleponnya nggak? Enggak. Kamu mau merangkak masuk atau pergi ke kantor polisi? Merangkak, Merangkak? merangkak. Silakan bekerja. Ingat, jangan malas-malasan. Kalau kamu berani bikin orang itu nggak senang, aku akan pecat kamu. Nggak akan kumaafkan. Baik, Aku akan menyapa direktur yang baru dipindahkan hari ini. Silakan pergi. Ini Tuan Wandi telepon. Halo, Tuan Wandi. Kamu dan putrimu sudah sampai. Apa kamu sudah milih? Merangkak. Merangkak. Di depan anak kecil. Nggak tahu malu. Terus kenapa? Kamu punya cara lain? Bercanda. Oh, maaf sekali, Tuan Wandi. Aku tadi rapat. Kamu dan putrimu sudah sampai. Sudah sampai. Tapi sekarang, Sekarang apa? Pak Wandi, kamu bilang aja. satpam-satpam kalian mikirnya surat masuk ini palsu. Nggak kasih kami masuk. Sebentar lagi, mereka mau bawa aku dan anakku ke kantor polisi. Silakan kamu atur. Oh, apa? Tolong Anda kasih HP-nya ke mereka. Aku yang ngomong. Direktur Zain mau ngomong. Aktingnya sangat bagus. Direktur palsu pun sudah disiapkan. Halo, penipu. Beraninya jadi direktur kami. Kamu bosan hidup. Liadi, kamu berani bilang begini. Kamu datang orang yang paling berharga. Kamu nggak mau kerja lagi. Kamu nggak mau kerja lagi. Pak Direktur, ini semua salah paham. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Maaf, mohon maaf. Jangan gak guna. Sekarang cepat biarkan Tuan Wandi dan putrinya masuk. Sudah beres, langsung ke kantor. Kalian semua satpam di situ pergi. Kalian dipecat. Kapten, benar direktur yang telepon. Sialan! Kalian berdua bikin aku mati. Aku bunuh kalian. Ini, mohon maaf. Tolong kasih tahu direktur. Kalau aku nggak kerja, keluargaku bisa mati. Aku sungguh minta maaf. Kenapa aku harus tolong kalian? Kalian bukannya suruh papaku merangkak? Masih harus kah? Sialan kalian. Cepat merangkak. Aku kasih tahu. Kamu sialan. Cepat merangkak. Cepat merangkak. Bukan dia. Kamu saja. Oh, baik, aku saja. Mohon Anda masuk ke dalam. Kasih tahu direktur, jangan pecat kami. Oh, baik, aku saja. Mohon Anda masuk ke dalam. Kasih tahu direktur, tolong jangan pecat kami. Kak Wandi, kami kerja setengah mati. Kamu orang besar yang punya wewenang. Setelah ini, tolong maafkan kami. Aku mohon. Stop. Direktur Zain, lupakan saja. Biarkan mereka diadili sementara saja. Baik, Tuan Wandi. Aku ikuti perintahmu. Oh, terima kasih banyak. Aku bantu lap sepatumu. Aku masih harus bawa putriku lihat rumah. Papa, aku ngantuk. Boleh nggak kalau aku tidur di sofa itu? Boleh. Kamu tidur dulu di sofa itu. Papa di sini tunggu Pak Zain. Oke.
Tuan Wandi, tadi di depan itu sungguh salah paham saja. Aku padahal sudah ingatkan dengan tegas harus menyambut dengan benar dan baik, tapi masih saja salah. Sungguh menyusahkan. Nggak apa, itu cuma masalah kecil. Yang penting, anak tumbuh dengan bahagia. Ayo, urus administrasi. Nggak apa, itu cuma masalah kecil. Yang penting, anak tumbuh dengan bahagia. Ayo, urus administrasi. Tuan Wandi, jangan khawatir. Kompleks perumahan Jinggabai kami memiliki fasilitas yang terbaik di seluruh kota HK. Pasti akan membuat keluargamu nyaman. Selama ketekunan dan penghematannya bagus, aku akan pertimbangkan investasi perusahaan di sini. Aku justru menunggu itu. Kompleks perumahan Jinggabai kami akan memperlakukanmu seperti orang tua kami sendiri. Kalau ada permintaan, kami akan penuhi meski harus hadapi tumpukan pisau dan lautan api. Direktur Zain, kamu sangat ambisius. Aku nggak sabar. Aku mengandalkanmu. Baik, nggak masalah Tuan. Pak Wandi, putrimu Karen, apa nggak datang? Oh, dia lelah. Tidur di pinggir sana. Oke, pasti dia capek main seharian. Ini memalukan, tapi aku tadi salah makan. Jadi sampai sekarang perutku masih sakit. Cepat pergi ke toilet. Sebentar lagi aku bawa Karen jalan-jalan. Oh, oke. Terima kasih Pak Wandi. Karen, gimana? Udah nggak capek lagi? Sudah semangat lagi, Papa. Ayo pergi lihat rumah. Oke, habis lihat rumah, kita tinggal sementara di sini. Nanti di kasur besarmu, kita taruh semua boneka kesukaanmu, oke? Oke. Nanti kita pilih rumah yang paling besar dan paling cantik. Ayo. Sini, lihat ini. Wah, gedung-gedungnya cantik banget. Kelihatannya bocah ini gak terbiasa lihat barang bagus. Pasti mereka cuma datang lihat-lihat doang. Papa, rumah-rumah di sini mewah banget. Karen, rumah-rumah di sini nggak cuma mewah saja, tapi juga udah siap dihuni. Langsung bisa ditempati. Sudah pasti dong. Rumah-rumah di Century Bay udah pasti megah, kayak kata pepatah. Ada harga, ada kualitas. Perumahan di sini nggak sembarangan orang yang bisa beli. Cuma orang-orang berkelas kayak bapak dan ibu yang bisa beli ini. Kamu nggak salah. Penghuni di Century Bay ini pasti orang-orang pilihan semua. Lingkungan dan tetangganya berkualitas. Benar banget, semuanya orang-orang kelas atas. Kalau beli rumah di sini, jaringan pertemanan pasti berkualitas. Siapa tahu cuma jalan-jalan bawa anjing bisa dapat deal bisnis besar. Sayang, beli rumah di sini saja. Boleh banget. Kebetulan aku baru diangkat jadi direktur pemasaran di sini, jadi kita bisa dapat diskon khusus. Ngobrolnya pelan-pelan saja. Kamu lupa lagi inspeksi rahasia hari ini. Jangan sampai terdengar orang lain. Papa, kita beli juga yuk. Kita harus beli yang paling cantik, oke? Kalian mau beli? Memang pantas. Kalian mau beli? Memang pantas. Nak, kamu suka yang mana? Papa beliin yang itu. Ah, aku mau yang itu yang paling cantik. Ah, sakit banget, kamu ngapain? Hei, Mbak, kenapa kamu pukul anakku? Jelaskan, jangan cuma diam. Oke. Perlakuanmu nggak adil. Villa ini memang jadi pusat dan jantungnya seluruh kompleks. Cocok banget untuk kalian yang berkelas atas. Gak kayak kalian, orang miskin yang masuk cuma numpang AC. Jangan sentuh apapun. Kalau ada yang rusak, 8 turunan pun gak bakal bisa bayar. Mbak, aku datang bawa anakku untuk beli rumah. Udah nggak dilayani. Malah pukul anakku. Begini cara kalian perlakukan pembeli. Aku gak ngerti kamu ngomong apa. Mau cari ribut dan bikin masalah. Nggak sopan banget. Nggak nyangka di kawasan elit kayak Century Bay ini bisa ketemu orang miskin gini. Benar banget, sangat gak berkelas begini ya Pak. Klien yang kami layani di Century Bay ini semuanya pejabat. Orang yang lalu lalang minimal naik Porsche atau pakai Rolex. Kalau Bapak satu aset pun gak ada, sudah gak tahu malu masuk sini malah minta dilayani, gak pantas. Kalau Bapak satu aset pun gak ada, sudah gak tahu malu masuk sini malah minta dilayani, gak pantas. Benar banget. Tempat orang berkelas memang harus dipisahin dengan orang miskin kayak kamu. Penilaian bagus. Menilai orang dari penampilan dan cuma memandang yang kaya saja.
Adik kecil, dengar ya, kamu sama papamu udah kelamaan numpang dingin, mending cepetan keluar dan juga jangan pegang sembarangan. Kalau enggak, nanti papamu harus ganti rugi dan masuk penjara. Kamu nggak mau papamu masuk penjara kan? Siapa bilang papaku nggak ada uang? Dia punya banyak uang. Terakhir, kita tegaskan. Kita kesini untuk beli rumah, bukan cari masalah. Aku nggak miskin. Lakukan apa yang aku minta. Buat kalangan kayak kamu, 10 juta aja udah kayak harta karun. Tapi bahkan buat beli sepotong keramik lantai di Century Bay pun nggak bakal cukup. Gimana kalau aku beli semua rumah di perumahan ini? Astaga. Kalau beneran bisa beli semuanya, aku jadi berhenti kerja dong. Gimana kalau gratis jadi pengasuh anakmu seumur hidup? Gak mau, mending aku di rumah sendiri, nyaman-nyaman aja. Aku bisa bebas. Aku juga gak mau orang sombong kayak kamu jadi pengasuhku. Apa? Dasar anak nakal, ngomong apa kamu? Aku bilang kamu orang yang sombong. Bleh. Orang macam apa yang ngajar anaknya kayak gini? Istrimu udah mati atau dia nggak berpendidikan? Sampai punya anak yang mulutnya kasar kayak binatang. Sini, aku kasih kamu kesempatan terakhir. Aku kasih kamu kesempatan terakhir. Hei, Pak. Nggak apa kalau kamu miskin, tapi masa mau pukul seorang wanita? Hah? Aku harus pukul dia. Dia udah hina anakku. Mending hidupnya lebih susah daripada mati. Beneran sampahnya sampah, lebih parah dari binatang, ngancam orang lain seenaknya. Dengar ya. Selama aku di sini, sehelai rambut pun dari wanita di departemen ini berani kamu sentuh. Aku habisi kamu. Suamiku keren banget deh, kamu udah jadi penyelamat, memang pahlawan. Memang orang berkelas sama orang miskin, bedanya kayak langit dan bumi. Kamu ngomong jangan sembarangan. Siapa yang beneran berkelas dan yang miskin? Kalian bakal lihat nantinya. Kayaknya aku belum tunjukin kamu semuanya. Jadi kamu makin lancang. Kamu lihat nggak? Kepalan tanganku yang besar ini. Ada apa ini? Dilarang ada perkelahian di area ini. Pak Welly, orang miskin ini nggak cuma numpang dingin di sini, tapi juga ganggu aku melayani klien lain. Ini, aku nggak salah lihat kan? Kok kayaknya rok itu merek Grand Mivi ya? Harga satuannya sampai ratusan juta. Jangan-jangan mereka cuma pura-pura miskin. Maksud kamu apa? Kamu masih mau kerja nggak? Kenapa? Orang miskin nggak boleh beli rumah. Siapa yang ajar kamu remehin orang? Kamu dipecat. Maksud kamu apa? Kamu masih mau kerja nggak? Kenapa? Orang miskin nggak boleh beli rumah. Siapa yang ajar kamu remehin orang? Kamu dipecat. Maafkan aku, Pak Welly. Pak, jangan terlalu marah. Nanti kita bakal kasih hadiah dari properti ini. Sebagai permintaan maaf kita, cepat ambil dan siapin hadiah untuk mereka. Pak Welly, sekarang aku sudah memenuhi syarat untuk beli rumah di Century Bay kan? Sudah pasti, Pak. Properti kami nggak ada diskriminasi. Bapak, tenang saja. Pak Welly, coba kamu pikirin baik-baik. Kalau kamu bersikap kayak gitu, kita nggak bakal jadi beli loh. Kita nggak mau tinggal satu kawasan dengan orang miskin. Ibu, kamu lihat pakaian gadis kecil itu. Terlihat nggak asing. Tadi aku nggak lihat jelas dia pakai baju merek Grand Mivi. Benar banget, jadi ini cuma salah paham saja. Semua orang melakukan kesalahan. Suamiku, ini beneran salah paham. Kita salah sangka dengan mereka. Jangan terlalu percaya. Aku nggak mungkin salah. Gadis kecil, tadi Bibi udah salah paham. Aku nggak berniat jahat. Maafin Bibi ya. Bibi, kamu orang jahat. Aku nggak bakal maafin kamu. Begini saja, karena aku lihat semua pada tertarik dengan area villa yang di tengah. Aku pergi siap-siap dulu. Tunggu sebentar, aku bakal antar kalian lihat perumahan lain di sana. Jangan gitu dong. Masa gitu saja udah selesai? Apa maksudnya Century Bay ini? Sudah sayang, cukup. Kita semua di tingkat yang sama. Kita harus saling jaga hubungan. Siapa tahu nanti ada kerja sama bareng, benar nggak? Kita harus pikir ke depannya gimana. Jangan pendek akal sampai tutup jalan sendiri. Nanti menyesal sendiri. Oke. Demi menjaga muka istriku, kita akhiri saja semuanya. Benar banget, selesaikan lebih cepat lebih baik. Siapa tahu nanti jadi tetangga. Bakal ketemu tiap hari. Sebentar, aku traktir kalian minum teh bareng, oke? Oke. Karen, Papa mau pergi beli minuman dulu. Kamu mau minum apa? Aku mau minum jus jeruk yang ada buah di dalamnya. Rasanya enak dan segar banget. Oke, Papa pergi beli dulu ya.
Kamu tunggu di sini. Oh, Karen. Kamu kenapa, Nak? Ayo bangun sini. Papa, ada orang yang ganggu aku. Dia larang aku duduk di atas sofa. Sudah, jangan nangis. Siapa yang gangguin anakku? Siapa kamu? Aku orangnya. Dasar bocah nakal. Orang tuamu nggak ajar kamu harus sopan santun sama orang lain. Tentu saja mereka ajar aku. Terus kenapa kamu ganggu anakku? Dia pantas, siapa suruh dia duduk di situ? Orang yang nggak punya mata harus diajar. Nak, memang kamu duduk di tempatnya. Enggak ada orang duduk di sini. Tadi kosong kok di sini. Terus kenapa kalau kosong? Tempat ini ada untuk pria, ada untuk wanita, ada untuk orang tua, dan ada untuk anak-anak. Tapi nggak ada untuk orang miskin. Kamu orang miskin. Kalau mau tidur, pergi tidur di pinggir jalan. Cepat minta maaf sama anakku. Kamu pikir kamu siapa? Rasakan ini. Hahaha. Orang tua dan anak yang miskin. Rasakan ini. Mama, paman jahat ini dan anaknya, mereka gangguin aku. Pak, bisa-bisanya kamu pukul anak kecil. Ini udah kelewatan, tadi baru aja salah paham. Dan aku udah biarin kamu. Kamu masih belum puas dan balas dendam ke anakku. Anakmu duluan yang rundung anakku. Aku minta keadilan untuk anakku. Anakmu harus dididik baik-baik. Anak yang kurang ajar. Kamu ngomong apa? Beraninya kamu bilang anakku kurang ajar? Kamu jangan bercanda. Anakku itu murid terhormat. Tadi dia kejar-kejar aku, bahkan tembak aku pakai tembak airnya. Kamu lihat tanganku sampai luka. Kamu jangan ngomong sembarangan. Itu semua karena kamu orang miskin yang datang bikin masalah di sini. Aku cuma menjaga tempat ini. Anakmu ini ternyata murid dari sekolah Yorim. Iya, terus kenapa? Kalau gitu kamu tahu nggak aku ini siapa? Aku nggak peduli kamu siapa. Intinya anakmu yang duluan ganggu anakku. Dia harus minta maaf. Kalau salah harus diakui. Itu dasar sopan santun. Bukannya aku udah bilang, aku ini kepala sekolah di sekolah Yorim. Dan suamiku direktur pengembangan di Century Bay. Sebenarnya ini hari pertama suamiku menjabat dan mau inspeksi rahasia, gak mau cari masalah. Tapi kalian udah ganggu anakku, kalian harus membayarnya. Sudah ngerti maksudku? Kocak banget. Anakmu yang jelas-jelas bikin masalah malah minta aku yang bayar. Kalau begitu, aku mau tanya, di mana keadilan? Atas dasar apa? Aku gak peduli nyatanya gimana. Aku sudah lihat kamu pukul anakku. Jangan salahin aku, gak sungkan lagi. Aku kasih waktu 1 menit untuk kalian minggat dari sini. Kalau enggak, jangan salahkan aku suruh orang untuk seret kalian keluar. Asal kalian tahu, mamaku kepala sekolah dan papaku bos properti. Selama aku ada di sini, gak ada yang bisa melawanku. Bahkan kalau mau beli rumah, kamu harus minta izin dulu sama aku. Anakmu udah semena-mena kayak gini dan kamu sebagai ibunya gak peduli. Memang buah jatuh gak jauh dari pohonnya. Kamu cuma orang kampungan yang sok kaya dan sombong. Bahkan berani nuduh aku dan anakku. Aku lihat kamu ini udah capek hidup. Security! Hari ini aku bakal kasih lihat kalian pembalasan yang sesungguhnya. Mata ganti mata 10 kali lipat. Bawa mereka pergi sekarang juga. Tapi mereka berdua... Gak ada tapi-tapi. Suamiku bos kalian di sini. Kalau kalian berani melawan, aku bakal pecat kalian. Mengerti nggak? Mengerti. Mending kita ikut yang berkuasa sekarang karena udah menyinggung Pak Charlie. Kita kerja untuk Pak Gio saja. Oh iya, benar juga. Itu benar. Sebelum kalian bergerak, pikirkan baik-baik. Kalau udah terlanjur bergerak, gak ada gunanya menyesal. Pikir baik-baik. Pergi saja sama papamu yang cerewet itu dan dihukum bersama. Jangan bilang aku pilih Anak kasih. nakal ini, kamu, Karen. Aku perintahkan kamu, lepaskan aku sekarang. Aku gak bakal biarin kamu. Adik kecil. Nak, berapa kali orang miskin ini pukulin kamu? 11, 12, dia pukul aku ratusan kali. Omong kosong, kamu berbohong. Kamu anak yang jahat, kamu berbohong. Oke, kalau gitu kita pukul ribuan kali. Habis dipukul, buang mereka keluar. Pasang foto mereka di pintu masuk. Dan tulis, mulai hari ini, bapak dan anak ini dilarang masuk. Tenang saja. Kamu pikir aku bakal biarin kamu? Kesalahan anak ditanggung bapaknya. Karena kamu udah pukul anakku, aku bakal balas pakai tongkat.
Ini adil banget kan? Mama, ini tongkatnya. Anak pintar, Mama akan balaskan dendam untuk kamu. Berhenti! Pak Charlie, bukannya kamu lagi ngobrol dengan suamiku? Kenapa kamu di sini? Minggir kalian semua! Kamu nggak apa-apa kan? Pak Wandi, kamu nggak apa kan? Pak Wandi, bos dari mana? Mereka berdua cuma orang miskin, tahu nggak? Kalian ini udah gila. Aku kan udah kasih tahu. Pak Wandi satu-satunya klien VIP. Beraninya kalian sentuh dia. Pergi. VIP? VIP apanya? Gak mungkin. Pak Charlie, aku akhirnya sadar wajah asli proyek seperti ini. Mereka bangga jadi penjilat. Nilai orang cuma dari kaya miskinnya. Lingkungan macam apa ini? Aku beneran takut. Lingkungan ini merusak anakku. Menjijikkan. Pak Wandi, orang-orang ini cuma kasus individual. Cepat minta maaf sama Pak Wandi. Ini orang yang bahkan suamimu nggak berani lawan. Udah ngerti nggak? Kenapa? Kenapa aku harus minta maaf? Aku nggak mau. Pak Wandi, lihatlah anakku melakukan kesalahan normal kayak anak-anak pada umumnya. Bapak kan orang dewasa, nggak perlu urusin anak kecil lah. Biarin ini berlalu saja, gimana? Benar, lagi pula kamu udah pukul aku saja belum balas dendam. Keterlaluan! Jangan coba-coba mengalihkan pembicaraan. Suruh anakmu minta maaf sama anak Pak Wandi sekarang. Kalau enggak, urusan ini nggak bakal selesai. Aku nggak bersalah, aku nggak mau minta maaf. Pak Charlie, aku dengar Pak Wandi cuma sedikit salah paham, tapi kamu dan suamiku direktur, status kalian sama, nggak mungkin bisa menekan aku. Kalau mau minta maaf, kamu minta maaf ke Pak Wandi sendiri. Oke. Kalau kamu tetap menolak, aku bakal melaporkan kalian dengan tuduhan mengganggu proses penjualan properti. Kamu ngomong apa? Charlie, kamu berani menuntut istriku. Papa, Paman Charlie suruh aku minta maaf ke orang miskin itu, tapi aku difitnah, aku nggak salah kok. Anak kesayanganku, tenang saja. Papa nggak bakal biarin kamu difitnah. Pak Gio, anakmu udah merundung anakku, menolak untuk minta maaf, bahkan memutarbalikkan fakta. Aku minta kamu keadilan, nggak salah kan? Aku cuma lihat kamu dan Pak Charlie bersekongkol, merundung istri dan anakku. Charlie, kamu tuntut istriku dan anakku untuk meminta maaf kalau kamu gak jelasin sekarang. Ini masalah gak bakal selesai. Ngerti nggak? Gio, Pak Wandi orang besarnya grup Sangrila. Kamu selalu memanjakan anakmu dan biarkan nindas anak lain. Tapi sekarang, demi membela anakmu berani bikin Pak Wandi marah. Pikirkan baik-baik. Hah, di antara penghuni Century Bay ini ada banyak pejabat dan orang penting. Dia bukan apa-apa. Mau beli silahkan, nggak beli ya pergi. Nggak usah banyak ngomong. Kita ini nggak bakal kekurangan klien. Sudah dengar nggak? Nggak perlu bermusuhan dengan kami cuma karena orang luar. Hari ini aku ada sedikit kesalahpahaman dengan Pak Wandi, tapi kalau kami sama-sama mengalah, semua pihak bakal diuntungkan. Lagian juga anakmu bersekolah di tempatku. Tempat kamu tinggal juga ada di kompleks yang suamiku urus. Kalau bermasalah dengan kami, resikonya nggak bakal enak untuk kamu. Kenapa aku harus menentukan semua dari pilihan kalian? Ah, apa maksudmu? Aku bilang, kalau aku bakal membeli seluruh grup real estate kalian dan ambil alih. Kamu ngomong apa? Beli satu grup real estate? Ini omong kosong paling lucu yang pernah aku dengar. Kelihatannya ucapan Pak Wandi nggak main-main ya. Mau beli seluruh grup, orang terkaya di kota HK pun belum tentu mampu. Dia ngomong doang jadi bisa ngarang. Kalau gitu aku juga mau beli sepanjang jalanan ini. Ucapannya benar-benar angkuh. Pak Wandi, aku saranin kamu, grup Century ini perusahaan terbuka. Valuasinya mencapai 100 triliun, jaringan dan sumber dayanya luas. Bahkan orang terkaya di kota HK pada masanya perlu usaha besar cuma untuk menguasai 40% dari sahamnya. Kamu ngerti maksudku nggak? Oh, Pak Wandi, aku tahu kamu tokoh penting di grup Sangrila. Tapi mengambil alih grup Century beneran kayak mimpi di siang bolong. Ini bukan hal sepele. Kalian nggak boleh ketawain papaku. Kalau papaku bilang dia bisa, itu nggak bohong. Kalau papamu beneran bisa beli perusahaan papaku, aku bisa jadi kuda buat kamu. Tapi kalau enggak, aku bakal pukul pantatmu sampai melepuh. Oke, nanti lihat siapa yang nangis duluan. Pokoknya aku nggak bakal nangis. Pak Wandi, aku ngomong baik-baik karena anggap kamu sesama orang berkelas. Tapi kalau mau cari masalah, aku juga gak takut sama kamu. Oke, sesama berkelas.
Hebat banget. Sebentar kamu bakal tahu mana yang sebenarnya benar. Sayang, tolong infokan konsorsium. Dalam 10 menit, aku bakal ambil alih seluruh grup Century. Oke, kalau kamu beneran bisa ambil alih, tanpa banyak omong lagi, aku dan keluargaku langsung minta maaf sama kamu. Menurut aku, hari ini Pak Wandi bakal malu banget. Mentang-mentang punya status sudah so jagoan di Century Bay. Bahkan gak lihat dulu ini tempat macam apa. Pak Wandi, waktunya udah mau habis. Kok sampai sekarang belum ada berita sama sekali? Apa yang terjadi sih? Kok sedikit berita pun gak ada? Sudah cukup. Masalah ini semua gara-gara aku yang gak kurang sambut Pak Wandi. Aku yang bermasalah jadi harus kubereskan. Pak Wandi, maafkan aku. Ini bukan salahmu. Gak perlu minta maaf. Justru yang salah itu mereka. Gak cuma minta maaf, mereka juga harus keluar dari sini. Tempat di mana anakku tinggal. Gak boleh ada manusia keji tinggal di sekitarnya. Aduh, orang ini omong kosong. Kamu omong kosong terus. Tinggal berapa detik lagi. Kebohonganmu soal mengambil alih bakal ketahuan. Silahkan tertawa. Lihat selama apa kamu bisa tertawa. Asal kamu tahu ya, pemegang saham terbesar di Century Bay ini dipegang sama orang terkaya di kota Haka. Dia nggak mungkin mau lepas. Kamu bisa paksa ambil alih kecuali kalau dia rela ngelepas proyek ini. Menurutmu ini masuk akal? Menurutmu itu bakal terjadi, ha? Orang terkaya di kota Haka hebat banget ya. Kalau dia macam-macam sama aku, cukup satu telepon dariku saja bisa bikin dia bangkrut. Astaga, bahkan orang terkaya di kota Haka, bagi dia udah nggak ada harga dirinya. Jangan-jangan bentar lagi, Kaisar Giok pun bakal jadi sampah. 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis. Pak Gio, ada masalah. Semua saham di grup Century udah dibeli sama konsorsium misterius. Dan orang terkaya di kota Haka barusan mengumumkan kalau dia udah jual semua sahamnya. Apa? Kamu bilang apa? Apa? Kamu bilang apa? Pak Wandi, kamu beneran beli semua saham di Century Bay? Ini nggak mungkin. Bahkan kalau ada pengambil alihan paksa, itu nggak ada hubungannya dengan kamu. Ini pasti cuman kebetulan. Kebetulan. Tunggu bentar, kamu juga bakal tahu. Suamiku, grup Century sudah dibeli. Sekarang kamu memegang 60% saham perusahaan dan memiliki kendali mutlak. Apa? 60%? Mana mungkin? Ini gak mungkin. Sekarang aku pemilik grup Century. Kalian semua udah menjadi karyawanku. Siapapun yang aku suruh keluar, orang itu harus pergi. Siapapun yang aku naikin gajinya, orang itu bakal dapat kenaikan. Kalian harus nurut sama aku. Ble, dasar orang kampung sombong. Bentar lagi papaku pasti pukulin kamu sampai ketakutan. Jangan sembarang ngomong. Pak Wandi, anak ini nggak ngerti apa-apa. Makanya sembarangan ngomong. Gak usah dipikirin ya. Oke, kalau itu maumu. Kalau kamu mengundurkan diri dan keluar dari sekolah anakku, aku nggak bakal pikirin itu lagi. Pak Wandi, ini semua salah paham. Ini semua salahku nggak didik anakku. Maafkan aku. Hei, cepat kasih pelajaran untuk anak ini. Oke, bakal ku kasih dia pelajaran. Anak nakal. Sekarang orang tuamu gak ada pekerjaan. Gimana cara kita beliin kamu makanan yang kamu suka? Cepetan minta maaf sama Karen. Karen, maafkan aku mengaku salah. Pak Wandi, lihatlah, anak-anak udah saling minta maaf. Gimana kalau kita lupakan saja masalah ini? Kamu dan keluargamu semua manusia keji. Bahkan udah mengganggu hidup anakku. Kenapa aku harus biarkan hal berbahaya ini? Aku udah minta maaf. Apa maumu, Paman? Kamu gak malu berantem sama anak kecil kayak aku? Kurang didikan. Salah orang tuanya. Karena kamu udah semena-mena kayak gini, pasti kelakuan orang tuamu lebih parah lagi. Makanya, kalau aku nggak biarin kalian jatuh, aku nggak bakal tenang. Ini konsekuensi perbuatan mereka sendiri. Aku ngerti. Pak Wandi, ini semua salahku. Aku berlutut minta maaf. Pak Charlie, mulai hari ini, semua jabatan Pak Gio selama ini cabut sepenuhnya. Dia diangkat dari grup Century. Semua tugas dan posisi kamu yang atur ulang. Ngerti nggak? Siapa? Dan kalian, kalau kalian masih mau dapat pesangon, bawa 3 orang ini keluar dari sini.
Tenang saja, Pak. Kita jamin bakal beresin. Pak Wandi, berbaik hatilah. Ampuni aku. Aku tahu aku salah. Pak Wandi, aku udah hilaf. Ampuni aku. Pak Wandi. Anak itu udah pergi, dia bahkan belum jadi kudaku. Karen anak yang baik. Papa udah usir orang-orang jahat itu. Mereka udah pergi. Kali ini kamu harus belajar yang giat. Oke? Papa tenang aja, aku pasti bisa jadi juara 1 supaya papa dan mama bisa bangga. Ingat kata-katamu. Aku berjanji nggak berubah. Kalau berubah nanti jadi kura-kura kecil. Pak Wandi, gimana kalau sekarang aku buatin kantor khusus untuk kamu? Atau kamu butuh yang lain untuk aku aturkan? Nggak usah, kedepannya aku nggak bakal sering datang ke sini. Kalau untuk cek harian, aku kasih kamu yang tanggung jawab. Kalau kamu kerjanya bagus, kamu bakal dapat bagian dari saham. Terima kasih banyak, Pak. Aku pasti bekerja keras. Karen, istriku. Ayo, kita pergi lihat rumah. Oke, Bebas pilih mana yang kalian suka. Ayo.